izin memperkenalkan diri. Nama saya Vinga Rianti, saya dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan PPT dengan judul Generasi Muda dan Pengaruh AI Deepfake terhadap Kesatuan dan Persatuan Bangsa. Next. Sekarang kita masuk ke dalam pendahuluan. Di era digital ini, teknologi semakin berkembang secara pesat. Generasi muda memiliki peran penting dalam persatuan bangsa. Namun, ada banyak tantangan. Salah satunya adalah penyalahgunaan AI, yaitu deepfake. Next. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan. Apa sih generasi muda? Generasi muda adalah kelompok individu yang berusia dari 15 sampai 35 tahun yang memiliki peran penting dalam perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Generasi muda harus menghadapi kecanggihan teknologi dengan bijak. Generasi muda juga diharapkan dapat menjadi penerus yang menjaga dan mengembangkan nilai-nilai yang ada, serta mengembangkan ide-ide baru yang dapat mendukung kemajuan masyarakat. Sekarang kita masuk ke pembahasan pengertian AI. Kecerdasan buatan atau AI adalah teknologi yang membuat mesin mampu berpikir seperti manusia. AI sendiri memiliki banyak jenis dan pemanfaatannya, tapi yang sering disalahgunakan adalah deepfake. Deepfake sering disalahgunakan untuk membuat konten palsu atau menyesatkan, seperti dalam kasus manipulasi politik, penipuan, atau merusak reputasi seseorang. Next. Dan sekarang kita membahas apa itu deepfake. Deepfake adalah teknologi berbasis AI yang digunakan untuk membuat video, gambar, atau audio palsu yang sangat realistis dengan memanipulasi wajah, suara, atau gerakan seseorang dalam bentuk gambar, video, atau audio. Biasanya, deepfake menggunakan jaringan saraf tiruan untuk mengganti wajah atau suara seseorang dalam media sehingga tampak seperti aslinya. Next. Nah, sekarang kita ada pertanyaan nih, mengapa deepfake bisa mengancam kesatuan dan persatuan? Deepfake dapat menciptakan informasi palsu yang membingungkan masyarakat, merusak reputasi seseorang, dan bahkan memicu konflik sosial. Jika tidak diwaspadai, teknologi ini bisa mengancam kesatuan bangsa. Misalnya, seseorang bisa membuat video seolah-olah seorang pemimpin mengatakan hal yang tidak benar atau yang berbahaya. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan, memperburuk perpecahan antar kelompok, dan memicu konflik. Jika informasi palsu tersebar luas, ini bisa merusak kepercayaan antar warga negara dan memecah belah masyarakat. Next. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk menghadapi deepfake. Yang pertama adalah meningkatkan literasi, yang kedua verifikasi sumber, dan yang ketiga gunakan teknologi deteksi, menggunakan aplikasi untuk mendeteksi deepfake. Zaman sekarang sudah ada aplikasi yang khusus untuk mendeteksi deepfake. Yang keempat, pahami etika digital. Yang kelima, laporkan konten mencurigakan. Yang keenam, berpikir kritis, yaitu menilai informasi secara objektif dan hati-hati sebelum membagikan. Dengan langkah-langkah ini, generasi muda bisa lebih siap menghadapi tantangan deepfake. Next. Hubungan antara generasi muda, era digital, dan kesatuan bangsa. Next. Banyak generasi muda yang kurang peduli dengan isu kenegaraan atau malah bereaksi berlebihan tanpa mencari solusi. Oleh karena itu, penting untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan komunikasi yang baik agar tetap menjaga persatuan. Hal ini menjadi tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah, masyarakat, sekolah, dan keluarga, dan tentunya generasi muda itu sendiri. Jika masyarakat dapat membangun komunikasi yang baik dan menciptakan lingkungan yang mendukung, generasi muda akan lebih mudah berkembang menjadi warga negara yang peduli, aktif, dan mampu berperan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Next. Sekarang adalah dampak AI, yaitu dampak AI khususnya deepfake. Dampak positif dari deepfake adalah bisa untuk industri film, memungkinkan pembuatan efek visual yang lebih realistis, seperti membawa aktor yang sudah meninggal kembali tampil. Yang kedua, dalam sistem pendidikan, deepfake dapat digunakan untuk membuat materi pembelajaran yang lebih menarik, misalnya dengan menampilkan tokoh sejarah. Yang kita langsung masuk yang kelima, yaitu kampanye sosial. Deepfake juga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan penting secara menarik,
Meskipun ada potensi positif, penggunaan deepfake harus tetap diatur agar tidak disalahgunakan. Dan sekarang adalah dampak negatifnya. Yang pertama, penyebaran hoax. Bisa membuat video palsu yang menyebarkan kebohongan. 2. Keamanan dapat digunakan untuk menipu atau memeras orang. 3. Pelanggaran privasi, menggunakan wajah atau suara seseorang tanpa izin. Yang keempat, mengurangi kepercayaan, yaitu menyulitkan orang membedakan fakta atau kebohongan. Yang kelima, manipulasi politik, yaitu bisa merusak citra politisi dengan video palsu. Oleh karena itu, perlu pengaturan agar tidak disalahgunakan. Sebenarnya banyak dampak negatif dari deepfake, tapi kembali lagi terhadap individu masing-masing bagaimana cara pengaplikasian di AI tersebut. Next, sekarang kita masuk kesimpulan. Deepfake adalah tantangan besar bagi persatuan bangsa. Generasi muda harus lebih kritis dalam menerima informasi dan memahami literasi digital agar dapat memanfaatkan teknologi dengan bijak tanpa merusak keharmonisan sosial. Next. Nah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat mengingatkan kesadaran kita semua akan pentingnya literasi digital dalam menghadapi tantangan teknologi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.